Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru, dan topik yang saat ini sedang Anda tonton, video yang saat ini sedang Anda tonton adalah respon dari para penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya telah mengupload tentang kata kolektor bayar tagihan ini dengan gestur. Dan ketika saya mengupload video itu, saya mengucapkan banyak terima kasih dan banyak respon. Tanya melalui chat, tanya melalui voice call WhatsApp, tanya melalui telepon langsung direct pulsa menggunakan nomor saya 081 0851 00 517473. Saya ulangi, 0851 00 517473. Mereka, para penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, mempertanyakan, mereka takut bagaimana tentang SLIK-nya. Kemudian bagaimana jika bunga dan denda semakin melambung. Kemudian mereka takut bagaimana cara mengatasi teror kolektor. Sebenarnya di video-video saya di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dan kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation sudah lengkap membahas ketakutan-ketakutan yang para penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation mempertanyakan. Saya tidak tahu persis karena mereka tidak menonton secara keseluruhan, random. Dan kalau random, saya itu membuat judulnya itu yang sukar. Jadi video yang saat ini sedang Anda tonton, saya berikan topik atau judul takut akan SLIK, takut akan bunga dan denda yang semakin melambung, takut tentang teror kolektor, bagaimana cara mengatasi rasa takut ini. Jawaban saya itu sebenarnya adalah hanya penggalan kata yang sangat singkat. Tidak apa-apa. Tapi kalau saya kasih judul seperti itu kan orang itu kadang-kadang kurang mendapatkan yakin. Dan karena banyak sekali di sosial media ada kata-kata gwencana. Gwencana itu bahasa Korea yang artinya juga sama, yaitu ndak apa-apa.
Oleh karena itu saya putuskan video ini saya kasih judul atau topik takut akan SLIK, bunga dan denda, teror kolektor. Jawabannya adalah Gwencana. Ndak apa-apa. Baik, saya akan mulai mengulas pendek-pendek. Ada SLIK, ada bunga dan denda, ada teror kolektor, dan yang satu lagi saya lupa tentang cara menghadapi malu atau gengsi. Saya mulai dulu tentang SLIK. SLIK itu apa sih? SLIK itu adalah sebuah rekod tentang riwayat histori sebuah debitur terhadap krediturnya. Singkatannya, SLIK ini sebenarnya diambil dari SID BI checking zaman lalu. Tidak lain tidak bukan membahas menggrading prestasi debitur terhadap krediturnya menjadi 5 poin. Poin 1 lancar dan sampai akhirnya poin terakhir adalah macet. Dan di sini SID BI checking ini sekarang diganti menjadi SLIK oleh OJK. Pada dasarnya dari tingkat yang terbaik sampai macet itu ibaratnya sudah saya ulang berkali-kali bahwa kita ini sedang sekolah. Dan kita mengikuti kegiatan sekolah tadi. Setiap apa yang kita lakukan ketika kita membayar dengan baik, tepat waktu, dan nilainya juga full payment, maka dianggap nilai kita itu adalah istimewa, lancar. Dan itu misalkan kita umpamakan angkanya adalah 9 atau sampai mungkin 8 atau 9 range-nya. Kalau kita bayarnya kadang terlambat, barangkali cuma 1-2 hari, atau mungkin bayarnya tidak full payment, atau bahkan kurang dari minimum payment, itu kita akan dapat nilai katakanlah di range 6 sampai 7. Dan akhirnya saya tidak memperjelaskan panjang lebar. Nilai terjelek adalah range 5 sampai dengan 4 atau macet. Itu ketika dalam durasi lebih dari 180 hari kita tidak melakukan pembayaran sedikit pun. Balik lagi ke umpama kita sekolah. Kadang ada PR, kadang ada ulangan, dan ditutup gongnya dengan testing.
tes, entah itu akhir semester atau awal semester, entah itu tengah semester. Ketika apapun alasannya, entah itu Anda malas, entah itu tidak ada waktu, entah itu menyepelekan, dan Anda tidak mengerjakan PR, Anda mengikuti ulangan dengan tidak belajar, sama juga Anda mengikuti tes dengan tidak belajar. Anda di kelas tidak memahami penjelasan Pak Guru atau Ibu Guru. Itu artinya nantinya nilai Anda akan jeblok, mendapatkan nilai jelek. Dan ketika itu Anda lanjutkan, akhir cerita di kelas yang saat itu Anda sedang jalankan akan mengalami tidak naik kelas. Dan tidak naik kelas itu bisa kita sepadankan kita masuk kolektibilitas 5. Untuk sementara waktu tidak bisa mengajukan kredit di bank. Kalau tidak naik kelas untuk sementara waktu tinggal kelas. Tinggal kelas tidak artinya Anda gagal total. Masih ada waktu ke depan untuk mengulang, untuk lebih semangat menjadi sebuah cambuk, agar supaya kesempatan yang ada itu bisa Anda manfaatkan untuk bangkit, untuk semakin rajin, sehingga diharapkan setelah tidak naik kelas, waktu berikutnya adalah naik kelas, melanjutkan level jenjang pendidikan. Itu artinya bisa kita sepadankan dengan SLIK. Kalau mungkin karena Anda terjadi menunggak hutang kartu kredit, diakibatkan karena mungkin Anda tadinya salah langkah, foya-foya, Anda tetap memegang sebuah gengsi dengan akhirnya melakukan gali lubang tutup lubang, seperti yang telah saya ceritakan, bahwa per 10 juta itu kalau Anda nekat melakukan pelunasan ataupun gesek tunai, kalau kita ibaratkan atau kita simulasikan gesek tunai kena 3%, kalau pelunasan 3,5%, itu artinya per 10 juta Anda kena 350.000 untuk pelunasan. Kalau dikali 12 kena 4,2. 12 itu artinya 1 tahun. Dan itu pun pokok hutangnya 10 juta tidak berkurang. Dan ketika Anda ini melanjutkan terus kegiatan tersebut, atau katakanlah kalau ibarat sekolah tuh Anda tuh pilih mencontek atau pilih minta tolong dikerjakan oleh teman, walaupun kemampuan Anda itu memang saat itu tidak ada. Kemampuan Anda dalam finansial saat ini tidak ada, Anda hanya minta tolong untuk pelunasan atau gesek tunai dengan memberikan sebuah imbalan
atau kena cas 3-3,5%, ibarat Anda itu mending mentraktir teman, nanti endingnya juga Anda akan nyonyor. Dan ketika Anda nyonyor, kalau nyonyornya di awal Anda semakin cepat sadar, itu bagus-bagus saja. Tapi ketika Anda sadarnya terlambat, Anda akan semakin luka parah. Maka dari itu, yang tadinya terlambat itu misalkan tadinya tuh gesek tunai atau pelunasan, atau ibaratnya Anda tuh suka tidak masuk kelas, suka tidak mendengarkan nasihat Pak Guru atau Bu Guru, suka tidak mengerjakan PR, kalau ulangan mencontek, minta tolong teman untuk buatkan PR, apalagi kalau testing terus tidak bisa, itu konsekuensinya ya satu, hapus masa lalu dan tata lagi masa depan. Jadi SLIK ini sendiri adalah bersifat sementara. Jadi Anda tidak perlu khawatir cara keluar dari SLIK. Yang penting Anda mau menata dulu kondisi finansial Anda dengan yang baik, sehingga nantinya pada akhirnya walaupun saat ini Anda tidak naik kelas, tapi paling tidak harapannya dengan Anda mau merubah pola yang ada, mengerti yang sistematika kerja SLIK itu sendiri, yaitu hutang adalah bayar. Anda kumpulkan dulu, sisihkan uang yang bisa Anda sisihkan setelah adanya pengeluaran pokok-pokok, dan ketika itu sudah terkumpul baru Anda tawar, dan ketika setelah Anda tawar terjadi negosiasi dan Anda ada approval, Anda bayar, dan itu artinya Anda akan keluar dari SLIK dengan membawa yang namanya surat keterangan lunas. Surat keterangan lunas itu ibaratnya adalah ijazah Anda. Jadi Anda tidak naik kelas setahun, tahun kedua Anda ulang lagi, misalkan belum bisa naik kelas lagi karena memang kebutuhan finansialnya belum cukup, pengeluaran yang terjadi lebih besar daripada pendapatan yang ada. Artinya Anda harus menggunakan skala prioritas. Itu tidak ada apa-apa. Konsekuensinya ya Anda cuma belum lulus, belum bisa melanjutkan kelas berikutnya. Kalau di bank Anda belum bisa kredit, itu tidak ada masalah. Tapi jika Anda bisa fokus kembali melihat kenapa saya belum bisa membayar hutang, Anda tutup celah-celahnya, kebocoran-kebocoran yang ada akibat mungkin pelunasan ataupun gesek tunai yang membuat uang Anda habis amburadul tidak karu-karuan, kebiasaan Anda hidup berfoya-foya, atau tidak ada peningkatan kinerja yang Anda dapatkan, pendapatan memperbaiki kinerja sekalipun, kalau Anda tetap melakukan gestun atau pelunasan, uang Anda juga habis terbuang sia-sia, sirna musro. Jika Anda sudah tahu titik-titik lemahnya, Anda semua lubang yang bisa menganga dan bisa membuat uangnya tidak terkumpul, Anda tutup semua. Entah itu setahun, entah itu 2 tahun, entah itu 3 tahun, bahkan 10 tahun sekalipun.
ketika uang itu sudah ada, sudah siap, dan Anda sudah mau negosiasi dan disetujui oleh bank, maka Anda akan lulus. Mengenal tentang drop out itu sendiri, kalau Anda terlalu lama, itu baru bisa dikatakan drop out atau hutang dihapus bukukan, write over. Harapannya itu tidak terjadi. Harapannya Anda cekat-ceket bahasa Jawanya, cepat-cepat untuk bisa merubah kondisi finansial. Tapi kalau yang saya alami seperti saya yang saat ini mungkin menuju ke tahun ke-10, tidak artinya saya tidak berusaha, tapi memang dalam perjalanan kehidupan, dengan akibat adanya perceraian, dengan anak semakin besar, biaya sekolah, pendidikan, biaya perkuliahan semakin tinggi, kesehatan rohani kita semakin menurun, sehingga kita sering sekali mengalami gangguan penyakit. Sehingga itulah yang mengganggu atau saat ini masih menghalangi proses penyisian uang untuk pembayaran hutang kartu kredit itu sendiri masih terbengkalai. Dan jika itu adalah realita dan saya memang tidak berfoya-foya, dan saya memang tidak melakukan hal-hal yang kurang terpuji, itu ya santai-santai saja. Karena memang kondisinya pekerjaan yang saya rintis sejak mulai bangkrut tahun 2013 baru merangkak turun lagi, dan ketika adanya momen juga COVID-19 di tahun 2020 Maret, imbasnya semakin terasa. Jadi itulah tentang yang SLIK. SLIK itu kencana, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sementara nama Anda masuk SLIK, kencana. Yang kedua, tentang bunga dan denda. Ketakutan Anda tentang bunga dan denda. Saya pastikan, saya yakinkan, umpama saat ini Anda utang 10 juta, kena bunga dan denda sampai misalkan di angka 14 juta. Itu yang versi resmi. Kenapa saya katakan versi resmi? Karena banyak versi yang tidak resmi, yang tujuannya adalah gertak sambal. Ada bank-bank plat merah yang sering mengungkapkan versi tidak resmi hanya melalui telepon, hanya melalui email, hanya melalui surat. Hutang 10 juta menjadi 19 juta, menjadi 22 juta. Kencana, tidak apa-apa. Itu kan versi yang memberi hutang, nilainya segitu. Misalkan saya kasih contoh ya. Ada satu, ini saya bukan endorse, saya bukan memamerkan, tapi saya memberikan analog
Tanpa analog Anda tidak jelas. Ada satu produk herbal atau produk hutan, itu setiap kali ada yang namanya expired date. Untuk yang saya analogkan ini, produk ini expired date-nya Mei 2025. Obat ini saya terpaksa membuka ya. Mungkin kalau di warung atau di toko-toko kelontong, satu sasetnya bisa jadi 1.000 sampai dengan 2.500. Kalau saya salah, mohon maaf. Saya hanya mengumpamakan. Tapi ketika produk yang sama ini di sebuah apotek di mall besar, bisa jadi produk yang sama, kemasan yang sama, isinya sama, khasiatnya sama. Yang tadi saya umpamakan nilainya 1.000 sampai 2.500, bisa jadi di toko obat besar di mall bisa dijual sampai dengan 5.000. Kembali lagi saya masuk ke bunga dan denda. Itu artinya kalau kita sedang masuk angin dan kita tidak terburu-buru, kita cukup membayar yang normalnya saja atau limit yang Anda punya. Tadi 10 juta ya, kalau Anda misalkan butuh karena masuk angin atau butuh SLIK untuk melakukan hutang lagi ke bank lain, tapi tidak butuh emergensi, ya Anda tawar di angka 10 juta harganya, atau bahkan di bawah itu sedikit 9 juta atau 8 juta. Untuk bank plat merah dan bank-bank swasta papan atas biasanya diskonnya tidak terlalu dalam. Ketika saya katakan ketika expired date-nya masih lama. Tapi kalau barang tersebut menjelang expired date, menjelang rusak, ini expired date tak foto ya nanti ya, Mei 25. Ya artinya toko apotek, toko obat, daripada produk ini tidak bisa diretur, dan ketika itu tidak bisa diretur dan ini expired date, maka yang terjadi barang ini akan dibuang saja. Tunggulah momentum itu. Ketika bank sudah melakukan penagihan dan ketika kondisi finansial Anda memang tidak memungkinkan, ketika Anda bisa menata hati Anda, menata emosional Anda ditawari ini
12 juta, bahkan Anda ditawari 15 juta, bahkan Anda ditawari 10 juta, bahkan Anda ditawari 9 juta, Anda yang belum punya keinginan karena kondisi finansial Anda sedang tidak baik-baik saja, akhirnya tidak ada orang yang akan menagih, tidak ada orang yang akan menawarkan ini. Kalau produk ini saja yang mau beli masih banyak, tidak cuma Anda tapi masih orang lain yang akan beli. Tapi kalau terkait bunga dan denda untuk dihapus, dikurangi, dipotong, dan tujuannya adalah agar SLIK Anda baik, hanya Anda saja yang bisa membeli. Dibeli oleh pihak ketiga, 10 orang pihak ketiga sekalipun, kalau Anda kuat, sudah saya katakan berkali-kali, mereka tidak bisa menggunakan cara premanisme atau cara-cara lain yang keluar dari tata cara penagihan. Dan sampai pada akhirnya sebenarnya hutang yang tertunggak itu hanyalah barang rongsok saja, dipulung oleh pihak ketiga, barangkali masih bisa dijual. Dijual kemana? Ya kepada penghutangnya. Dan disitulah momen bunga dan denda yang Anda takuti itu sudah terjawab. Kalau Anda bertemu dengan bank-bank asing, DBS, Standard Chartered Bank, UOB, Maybank, Citibank, yang sekarang sudah dipilih take over UOB, itu nilai potongannya cepat sekali dan besar potongannya lumayan. Jadi kenapa harus keluar uang 10 juta kalau dengan 8 juta saja bisa lunas? Kenapa harus keluar 8 juta kalau dengan 7 juta saja bisa lunas? Kenapa harus keluar 7 juta jika 6 juta saja bisa lunas? Jangan mempunyai pola terbalik. Kalau tidak segera saya lunasi, maka akan semakin mahal. Itu pola yang terbalik. Yang benar adalah semakin Anda menunda bayar semakin lama, semakin murah Anda akan membayar pokok hutang itu sendiri. Yang terakhir adalah teror kolektor. Apa yang Anda takuti terhadap teror kolektor? Saya sudah membuat video. Ingat, Anda hanya sedang berdialog dengan kolektor. Itu artinya 1001 macam gertak sambal yang mereka lakukan. Jika Anda bisa noto ati bahasa Jawanya, maka Anda akan baik-baik saja. Ditakuti tentang SLIK, ditakuti tentang bunga dan denda, ditakut-takuti tentang digugat pengadilan, ditakut-takuti tentang dilaporkan ke polisi atas sebuah tindak pidana penggelapan penipuan. Itu adalah pembodohan masyarakat saja. Ditakuti akan menyita aset,
itu hanyalah pembodohan masyarakat saja. Ketika mereka sudah mulai melakukan bully tentang orang tua, bully tentang kondisi finansial Anda dikiri-kirikan. Kalau laki Anda dibanci-bancikan. Kalau wanita, sampai pernah terjadi Anda wanita murah, jual diri saja. Itu yang dikatakan oleh oknum kolektor. Suami Anda tidak mampu, tidak becus menafkahi Anda. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Atau sebaliknya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kuencana. Tidak apa-apa. Satu resep manjur untuk menghadapi teror kolektor adalah somasi. Kalau masih diambang, belum masuk ranah tindak pidana, tapi ranah penagihan, ketika mereka menelpon sanak saudara, mengganggu kantor dan lain sebagainya, atasan, pimpinan, atau anak buah itu kalau yang punya hutang kebetulan pimpinan, atau sesama teman kerja, Anda bisa melakukan somasi karena telah melanggar. Dilarang melakukan penagihan kecuali pada pemegang kartu kreditnya. Dan itu terbukti ampuh dan efektif. Dan ketika mereka melakukannya melebihi dari itu, hati nurani Anda yang bisa menentukan, perlukah saya melakukan efek jera disertai dengan kronologis perkara, disertai dengan bukti dan saksi. Jika itu memang sudah terpenuhi dan Anda ingin memberikan efek jera, silahkan bawa kasus Anda ini ke laporan polisi. Itu tentang teror kolektor. Jadi apa yang Anda takuti tentang teror kolektor? Kuencana. Tidak apa-apa. Dan yang terakhir tentang mengatasi rasa malu atau gengsi. Dalam kehidupan ini, kalau Anda menjadi orang nasar, sudah terbiasa menjadi orang yang tidak benar, itu saya anjurkan Anda untuk mulai malu terhadap diri sendiri dan terhadap agama yang Anda anut. Anda suka menipu teman, pinjam uang tidak bayar, Anda suka membohongi teman, atau habit Anda memang sebagai seorang pecundang, itu Anda baru boleh melakukan atau menerapkan memawas diri lagi. Apakah Anda tidak malu melakukan hal-hal yang tidak semestinya? Tapi ketika Anda ini tidak pernah merugikan teman, tidak pernah melakukan hal-hal yang bersifat secara sengaja, saya katakan secara sengaja, berniat mencelakai, mengambil sebuah keuntungan terhadap diri Anda sendiri. Saya katakan sengaja berniat mengambil keuntungan untuk diri Anda sendiri. Punya uang tapi tidak bayar, itu Anda akan dihantui oleh rasa malu. Anda punya handphone merek mahal, Anda berlibur setiap
periode ke luar negeri. Anda hangout dengan teman dengan berfoya-foya dan Anda tidak mementingkan mempunyai uang untuk menyelesaikan kewajiban Anda, tapi untuk berhura-hura dengan untuk yang tidak baik, maka itu akan menjadi bahan pembicaraan banyak orang dan itu akan membuat atau boleh menyematkan Anda tidak punya malu. Tapi ketika apa yang Anda lakukan, Anda memang kondisinya tidak memungkinkan antara pendapatan yang Anda dapat dibandingkan untuk pengeluaran yang urgent saja tidak menutupi. Anda tidak perlu menyematkan rasa malu dan Anda bukan orang yang tidak punya malu. Karena memang kondisi finansial Anda sedang tidak baik-baik saja. Jadi takut akan SLIK? Masih takut akan SLIK? Jawaban saya Quenchana. Masih takut terhadap bunga dan denda yang semakin membengkak? Jawaban saya Quenchana. Masih takut terhadap teror kolektor? Jawaban saya Quenchana. Masih takut dianggap orang tidak punya malu? Jawaban saya Quenchana. Arti dari kata Quenchana dari saya ambil dari bahasa Korea adalah ndak apa-apa. Yang bisa mengukur kemampuan diri Anda adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain. Jangan hidup dalam gengsi. Jangan hidup dalam kata orang. Jangan hidup dengan baperan, terutama ketika teror-teror kolektor itu mengarah dan punya tujuan tidak lain tidak bukan membuat Anda tidak nyaman, membuat Anda baperan, dan ketika itu bisa dikatakan berhasil ketika Anda dengan emosi meletup-letup, bahkan downgrade. Yang terjadi adalah downgrade mengimbangi kolektor tadi dengan kata-kata yang tidak sepadan. Kita viralkan. Ketika kolektor bilang Anda tidak punya malu, Quenchana. Ketika kolektor mengatakan nanti bunga dan denda akan melambung tinggi, jawab Quenchana. Ketika kolektor mengatakan akan menelpon pimpinan ataupun teman kerja, Anda sebut Quenchana. Ketika kolektor mengatakan akan digugat, akan melakukan sita marita, akan melakukan mendatangi ke rumahnya, menurunkan kolektor lapangan, sebut Quenchana. Jika dia tidak paham apa itu Quenchana, ndak apa-apa. Itulah video yang saya buat, semoga ini bermanfaat. Ini hanya pengingatan bahwa segalanya ndak apa-apa. Quenchana. Jadi jangan pernah letih untuk menghadapi kehidupan ini. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat badai pasti berlalu.